Dan pada hari Jumat, pukul 9 hingga 11 waktu Indonesia Tengah. Pelayanan informasi publik pada PPID Kota Samarinda sudah dipersiapkan untuk dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Adapun pelayanan secara online dapat ditujukan melalui website ppid.samarindakota.go.id dan email ppidsamarinda@gmail.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saat ini, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda sebagai PPD utama telah menyediakan proses pelayanan informasi yang ramah disabilitas dengan akses yang tersedia. Selain dapat datang langsung ke kantor Diskominfo, permohonan informasi berbasis teknologi juga dapat diakses melalui website PPID. Dengan ini, kami ingin memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Salam keterbukaan informasi publik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada PPID Utama Kota Samarinda yang telah memberikan layanan informasi yang sangat memuaskan dan bisa dikatakan bisa ramah dan akses bagi disabilitas. Semoga kedepannya bisa lebih memberikan pelayanan yang lebih prima kepada teman-teman disabilitas Kota Samarinda. Terima kasih. Salam perubahan. Selamat datang di Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz. Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz adalah rumah sakit milik pemerintah Kota Samarinda yang resmi beroperasi pada 24 Januari 2007, yang diawali dengan pelayanan rawat jalan, instalasi gawat darurat, dan poliklinik dengan kualifikasi kelas C. Berlokasi di area yang strategis, tepatnya di Jalan HAM Rifadin nomor 1, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Sebagai bentuk komitmen Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz terhadap kesehatan, kami dilengkapi dengan taman-taman yang hijau dan asri, serta tertata dengan rapi, yang tentunya dapat mendukung proses penyembuhan pasien. Area rumah sakit berdiri di atas lahan seluas 12,4 hektar. Rumah sakit IA Muiz memiliki kapasitas 46 tempat tidur
yang terdiri dari kelas 1 dengan 16 tempat tidur dan kelas 2 dengan 30 tempat tidur. Sebagai rumah sakit satu-satunya yang dimiliki pemerintah Kota Samarinda, kami memiliki visi menjadi rumah sakit unggulan pilihan masyarakat. Rumah sakit IA Muiz memiliki pelayanan kesehatan yang lengkap dengan mengutamakan pengobatan, pemulihan, promosi kesehatan, tanpa mengabaikan peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit. Saat ini RSUD IA Muiz telah menjalankan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 yang wajib diikuti semua orang yang berada di area rumah sakit. Pertama, setiap pasien, staf, dan pegawai rumah sakit diwajibkan untuk memakai masker. Kedua, saat pengambilan karcis parkir, pengunjung tidak diperbolehkan menyentuh tombol, melainkan dengan melambaikan tangan pada tombol yang tersedia. Ketiga, pasien yang akan memasuki area gedung rumah sakit juga harus mencuci tangan dengan benar terlebih dahulu. Keempat, melakukan screening kesehatan. Setelah screening pasien selesai dilakukan, petugas selalu menggunakan hand sanitizer setiap akan melakukan pemeriksaan kepada pasien berikutnya. Kami selalu menginformasikan kepada pengguna layanan untuk selalu mentaati protokol kesehatan dengan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Kelima, pasien menyampaikan tujuan datang ke rumah sakit. Keenam, jujur dalam menyampaikan keluhan maupun riwayat penyakit Anda kepada petugas kesehatan. Dan terakhir, duduk dan antri sesuai dengan protokol kesehatan. Setiap tindakan yang dilakukan petugas selalu menggunakan APD level 1, 2, atau 3 sesuai dengan pelayanan yang oleh Rumah Sakit Umum Daerah INCE Abdul Muiz adalah pelayanan IGD atau instalasi gawat darurat yang dilengkapi fasilitas ambulans siaga selama 24 jam, pelayanan rawat jalan atau medical check-up, serta pelayanan rawat inap. Kemudian kami juga menyediakan pelayanan medik berupa pelayanan bedah, pelayanan bersalin dan perinatologi, pelayanan intensif care unit, hingga pelayanan hemodialisa. Unit hemodialisa adalah unit instalasi yang melakukan proses pencucian darah bagi penderita disfungsi atau gangguan pada ginjal. Proses pencucian darah ditangani oleh dokter spesialis penyakit dalam dan perawat yang sudah terlatih. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, kami juga dilengkapi dengan beberapa jenis pelayanan medik dengan polispesialis yang lengkap. Di antaranya, poliklinik penyakit dalam, poliklinik bedah, poliklinik kandungan dan kebidanan, poliklinik anak, poliklinik kulit dan kelamin, poliklinik syaraf, poliklinik bedah ortopedi, poliklinik jantung, poliklinik mata, poliklinik paru, poliklinik rehabilitasi medis, poliklinik patologi anatomi, poliklinik gigi, poliklinik VCT, poliklinik THT, serta poliklinik khusus. Selain itu, Rumah Sakit Umum Daerah INCE Abdul Muiz juga memiliki fasilitas penunjang pelayanan seperti farmasi, pelayanan gizi, pelayanan fisioterapi, kesehatan lingkungan, juga pelayanan pemulasaran jenazah. Rumah Sakit Umum Daerah INCE Abdul Muiz saat ini juga memiliki laboratorium yang didukung dengan peralatan yang canggih, serta telah terintegrasi dengan sistem informasi laboratorium. Terdapat dua jenis layanan laboratorium penunjang, yaitu lab patologi klinik dan patologi anatomi. Jenis tindakan yang tersedia di patologi anatomi antara lain FNAB atau Fine Needle Aspiration Biopsy, AJH atau aspirasi jarum halus, histopatologi, citologi, serta pap smear. Sementara itu, berikut jenis tindakan yang tersedia di patologi klinik RSUD IA Muiz. Di antaranya,
pemeriksaan hematologi, pemeriksaan kimia, pemeriksaan urin, pemeriksaan feses, pemeriksaan serologi atau imunologi, pemeriksaan bakteriologi atau mikrobiologi, pemeriksaan cairan tubuh, dan BDRS atau bank darah rumah sakit. Pelayanan radiologi Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz juga telah memiliki peralatan modern dan canggih. Di antaranya adalah X-ray mobile, konvensional radiologi, fotorongen non-kontras, pemeriksaan panoramik, CT scan, serta mesin MRI. Magnetic Resonance Imaging atau lebih dikenal dengan mesin MRI adalah pemeriksaan yang memanfaatkan medan magnet dan energi gelombang radio untuk menampilkan gambar struktur dan organ di dalam tubuh. Mesin MRI sendiri dapat digunakan sebagai alat pemeriksaan antara lain terhadap otak, saraf tulang belakang, jantung, pembuluh darah, tulang, sendi, jaringan lunak, dan organ-organ tubuh lainnya. Kemampuan mesin MRI yang dapat menunjukkan hasil gambar organ, tulang, dan jaringan di dalam tubuh secara rinci dan mendalam dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu diagnosis untuk dokter. Demi hasil tes yang akurat dalam mengoperasikan mesin MRI, kami pun telah dilengkapi dengan operator dan dokter spesialis yang berpengalaman di bidangnya. Oleh karena itu, selain melayani pasien di RSUDI Muiz, saat ini kami juga menjadi salah satu rumah sakit rujukan pemeriksaan dengan mesin MRI bagi rumah sakit lain di Kalimantan Timur, khususnya Samarinda. Sebagai bentuk kepercayaan pemerintah terhadap Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz, saat ini kami ditunjuk menjadi salah satu rumah sakit rujukan pasien COVID-19 untuk wilayah Kota Samarinda dan beberapa kabupaten kota lainnya di Kalimantan Timur. Hal ini menunjukkan bahwa fasilitas dan pelayanan yang kami berikan telah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain menjadi rumah sakit rujukan pasien COVID-19, saat ini kami juga menyediakan uji screening mandiri yang dapat digunakan sebagai salah satu syarat utama dalam bepergian keluar daerah di masa pandemi. Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz saat ini telah menyediakan berbagai metode screening COVID-19, di antaranya rapid test, swab antigen, hingga swab PCR dengan alat tes cepat molekuler atau TCM. Yang terbaru, kami juga telah mendatangkan mobile PCR untuk terus menambah kemampuan tes rumah sakit. Selain bertujuan mendukung kegiatan tracing, testing, dan treatment, mobile PCR ini ke depan juga bisa dimanfaatkan untuk uji sampel penyakit menular lainnya. Sesuai instruksi dari Kementerian Kesehatan, vaksinasi untuk tenaga kesehatan menjadi prioritas utama dalam distribusi tahap 1. Sejak Januari 2021, Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz telah memulai proses vaksinasi COVID-19 untuk para tenaga kesehatan kami. Tidak hanya untuk kalangan tenaga kesehatan, vaksinasi juga diperuntukkan bagi seluruh pekerja yang menunjang kerja-kerja di rumah sakit, termasuk petugas keamanan dan kebersihan. Saya Sarifah Rahimah, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz, Kota Samarinda. Di tengah pandemi COVID-19 ini, kesadaran akan kesehatan begitu penting. Selama situasi pandemi, kami dari RSUD Ince Abdul Muiz memiliki standar prosedur operasional yang memastikan keamanan bagi semua orang, sehingga masyarakat akan mendapatkan kenyamanan dan keamanan pada saat berobat di Rumah Sakit Ince Abdul Muiz. Mari bersama-sama kita patuhi protokol kesehatan dengan selalu melaksanakan 3M dan 1C. 1. Memakai masker. 2. Mencuci tangan. Dan yang ketiga, menjaga jarak. Serta jangan lupa untuk mencegah kerumunan. Rumah Sakit Ince Abdul Muiz, Kota Samarinda. Kami peduli kesehatan
Anda. Sejak berdiri pada 2007, Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz memberikan pelayanan kesehatan akan semakin bermakna jika semakin banyak manfaat yang akan kami berikan bagi masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia tercinta. Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz, kami peduli kesehatan Anda. Salam perubahan. Indonesia 2 hari berturut-turut tercatat sebagai negara dengan kasus harian tertinggi di dunia. Pemerintah Kota Samarinda optimis kasus COVID-19 bisa ditekan. Pandemi belum berakhir. Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz Samarinda mengusung Prokes 6M sebagai usaha untuk menekan laju penularan COVID-19 di Kota Samarinda. Lawan COVID-19. Dari tetap harus menggunakan masker secara benar. Pemerintah saat ini menganjurkan untuk menggunakan 2 masker sebagai pelindung, yaitu masker medis dan masker kain. Pertama, pegang masker di bagian sisi luar tanpa menyentuh sisi dalam. Kedua, pastikan seluruh bagian masker telah menutupi hidung dan mulut. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun. 40-60 detik mencuci tangan dengan sabun di bawah air mengalir. Langkah pertama, nyalakan keran air dan basahi tangan dengan air. Selanjutnya, beri sabun pada telapak tangan dan ratakan. Gosok punggung tangan kanan dan kiri bergantian. Gosok sela-sela jari bagian dalam. Melakukan gerakan mengunci. Bersihkan ibu jari kanan dan kiri bergantian. Bersihkan ujung kuku kanan dan kiri secara bergantian. Bilas tangan di bawah air mengalir. Keringkan tangan menggunakan tisu. Yang terakhir, matikan keran air dengan cara memegang keran air dengan menggunakan tisu yang telah dipakai. Yang ketiga, menjaga jarak. Minimal 1,5 meter dengan orang lain. Hal ini akan meminimalisir terjadinya transmisi virus. Yang keempat adalah menghindari kerumunan. Jika kita sudah berhasil menjaga jarak dengan benar, maka otomatis kita juga akan menghindari tempat-tempat yang berpotensi mengumpulkan kerumunan, seperti mal, pasar, dan tempat ramai yang lainnya. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Jika tidak penting-penting sekali dan tidak mendesak, lebih baik di rumah saja, selama bisa dilakukan dari rumah, seperti WFH dan sekolah online. Yang keenam, menghindari makan bersama. Ketika kita sedang makan, otomatis tidak menggunakan masker. Makan bersama, apalagi saling berhadapan, berpotensi untuk terjadinya penularan virus. Halo, kami tim PKRS Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz Samarinda mengajak Anda untuk tetap menjaga kesehatan, menerapkan protokol kesehatan dengan tepat. Rumah Sakit Ince Abdul Muiz Samarinda, kami peduli kesehatan Anda.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, rekan-rekan peserta Zoominar pada pagi hari ini. Luar biasa, terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah menyempatkan waktunya bergabung bersama kami untuk silaturahim sekaligus sharing ilmu, berbagi ilmu mengenai tema yang akan kita usung pada pagi hari ini. Terima kasih kepada rekan-rekan saya ucapkan, semoga bincang sehat pada pagi hari ini memberikan manfaat yang luar biasa banyak untuk kita. Baik, selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama rekan-rekan, izinkan saya, Titis Tia Rengganis, tim promosi kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Inca Abdul Muiz Samarinda. Saya hari ini sebagai MC yang akan memandu acara bincang sehat pada pagi hari ini. Sebelumnya, saya ingin menyapa narasumber kita yang istimewa pada pagi hari ini. Selamat pagi untuk Dr. Dina. Selamat pagi, Mbak Titis. Ya, bagaimana kabarnya hari ini, dokter? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sudah siap ya, dokter? Insya Allah. Oke, baik. Saya juga ingin menyapa Ibu Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Inca Abdul Muiz Samarinda. Selamat pagi untuk Dr. Rahimah. Oke, dan saya juga ingin menyapa selamat pagi untuk Dr. Ratri. Selamat pagi Dr. Ratri, selamat pagi Dr. Indah, selamat pagi Dr. Cila, Dr. Nadia, dan selamat pagi untuk rekan-rekan semua yang sudah berkenan untuk bergabung pada Zoominar pada pagi hari ini. Baik, jadi bincang sehat pada pagi hari ini merupakan kerjasama MUIS dengan pemerintah Kota Samarinda, Diskominfo, yang mana untuk bincang sehat pada hari ini yang disediakan setiap hari Sabtu, itu merupakan salah satu bentuk kepedulian Rumah Sakit MUIS sebagai wadah, sebagai tempat untuk membicarakan permasalahan kesehatan yang ada pada warga Samarinda, khususnya di Kota Samarinda. Dan untuk tema bincang sehat selanjutnya, itu juga yang pastinya juga akan disesuaikan dengan kondisi permasalahan kesehatan yang ada di Samarinda. Baik, untuk rekan-rekan semua peserta Zoominar yang ada di Facebook, IG, YouTube, Diskominfo, Pemerintah Kota Samarinda, jika ingin bertanya, silakan ketikkan pertanyaan di kolom chat, khususnya untuk rekan-rekan yang ada di Zoom, silahkan ketikkan pertanyaan di kolom chat, dan nanti jika ada waktu lebih, bisa tekan tombol raise hand dan bisa bertanya langsung dengan Dr. Lina, dokter spesialis anak. Baik. Dan untuk acara pada pagi hari ini, akan ada hadiah spesial yang akan diberikan kepada peserta yang aktif mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir, yang mana peserta akan diberikan apresiasi jika memberikan pertanyaan khususnya untuk teman-teman yang ada di Zoominar, yang ada di Zoom, mohon maaf. Oke, jadi untuk hadiahnya nanti akan kita umumkan di akhir acara. Untuk teman-teman, mohon disimak baik-baik. Semoga ilmu hari ini dapat bermanfaat. Baik. Bulan November pada tahun ini merupakan bulan yang sangat istimewa. Kenapa saya bilang bulan yang sangat istimewa? Karena bulan ini banyak sekali memperingati hari-hari besar, ya, seperti Hari Diabetes Sedunia yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 November. Ada juga Hari Anak-anak Sedunia yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 November. Ada juga Hari Peringatan Korban Kecelakaan Lalu Lintas Sedunia pada tanggal 21 November. Dan salah satu hari yang istimewa juga, yaitu bertepatan dengan
Hari Kesehatan Nasional dan Hari Prematur Sedunia, yang mana Hari Kesehatan Nasional akan dilaksanakan pada tanggal 12 November dan Hari Prematur Sedunia pada tanggal 17 November 2021. Nah, bertepatan dengan Hari Kesehatan Nasional yang ke-57 ini, Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz Samarinda akan mengadakan lomba balita fotogenik. Nah, untuk ibu-ibu, untuk moms-moms yang ada di rumah, yang memiliki balita, ini kita akan mengadakan lomba balita fotogenik. Luar biasa ya, Rumah Sakit Ince Abdul Muiz Samarinda ya. Lomba balita fotogenik ini yaitu dengan tema Ciptakan Generasi Sehat di 1000 Hari Pertama Kehidupan. Luar biasa. Nah, bagaimana caranya mengikuti lomba balita fotogenik tersebut? Yaitu yang pertama dengan syarat dan ketentuan pastinya. Yang pertama, follow IG @RSUD-IA-MUIS. Kemudian, upload foto balita usia 0 sampai 5 tahun di Instagram dengan tag @RSUD-IA-MUIS dan tag 3 orang teman kalian. Kemudian, tulis di caption, mengapa sih 1000 hari pertama kehidupan penting untuk tumbuh kembang pada anak? Terus yang keempat, jangan lupa beri hashtag di caption, yaitu hashtag HKN MUIS 2021, hashtag Hari Prematur Sedunia, hashtag PKRS IA MUIS, dan kemudian pemenang akan dipilih berdasarkan like terbanyak. Dan juga pemenang diumumkan di Bincang Sehat bersama MUIS di episode berikutnya. Jadi luar biasa ya, Hari Kesehatan pada tahun ini, Rumah Sakit Ince Abdul Muiz mengadakan lomba balita fotogenik untuk memberi semangat ibu-ibu yang ada di rumah. Baik, bisa di screenshot ya ibu-ibu semuanya atau bapak-bapak yang memiliki balita di rumah, boleh banget mengikuti lomba ini. Nanti untuk pengumuman akan infokan di Bincang Sehat episode berikutnya. Baik. Ngomong-ngomong masalah tentang tema kita yaitu HKN tahun ini mengenai menciptakan generasi sehat di 1000 hari pertama kehidupan. Aduh, merinding saya, luar biasa. Kenapa? Ada apa dengan tema ini? Kenapa seberapa penting 1000 hari pertama bagi kehidupan seorang manusia? Luar biasa ya. Seberapa pentingkah generasi penerus bangsa Indonesia ini harus mampu kuat dan sehat, khususnya di masa emas, golden age, 1000 hari pertama kehidupan. Kenapa? Ya. Yang pastinya setiap orang tua mendambakan, menginginkan buah hatinya tumbuh sehat, cerdas, bahkan berprestasi. Memahami dan mencukupi kebutuhan anak untuk pertumbuhan dan perkembangan yang optimal merupakan kunci untuk mewujudkan harapan orang tua tersebut. Oke. Masa pertumbuhan tercepat seorang anak adalah 1000 hari pertama. Sejak kehidupan dihitung sejak awal kehamilan hingga ulang tahun kedua anak. Jadi 1000 hari pertama merupakan masa golden age, masa tumbuh kembang anak yang harus benar-benar dijaga mulai awal kehamilan hingga anak berusia 2 tahun, bahkan sampai seterusnya. Oke, pada masa-masa ini ada pembentukan organ, ada pembentukan otak yang sangat-sangat penting ya. Oleh sebab itu, pengawasan tumbuh kembang pada anak harus dilakukan sejak dini. Sehingga jika terjadi penyimpangan, jika terjadi kelainan, bisa dilakukan tindakan awal atau tindakan pencegah secepat mungkin. Oke, dan dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup anak yang mana besar harapan kita semua akan menjadi generasi penerus bangsa yang sehat dan berkualitas. Baik.
Selanjutnya untuk tema bincang sehat pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang istimewa, yaitu Dr. Dina dengan tema lindungi si kecil dari penyakit campak, cacar air, rubella, dan gondongan. Wah, luar biasa. Tema yang sangat-sangat menarik ya, yang mana kita tahu jujur selama pandemi ini mungkin banyak moms di rumah atau ibu-ibu di rumah yang takut untuk membawa anaknya imunisasi campak, rubella, dan lain-lain. Oke, yang mana kita tahu, menurut Badan Kesehatan Dunia dan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat mencatat kasus pada 2009 mencapai titik tertinggi secara global dalam 23 tahun terakhir untuk kasus campak saja. Oke, menurut WHO dan CDC melaporkan hampir 870.000 kasus campak tahun lalu, luar biasa. Campak kebanyakan menyerang anak balita dan bisa berakibat fatal pada mereka yang kekurangan gizi serta sistem kekebalan yang buruk. Nah, bertahan dengan 1000 hari pertama kehidupan yang sangat-sangat penting untuk selalu menjaga kebutuhan gizi dan kekebalan tubuh si kecil. Plus, harus wajib dilakukan imunisasi. Baik, dan untuk campak di Indonesia dan rubella sebenarnya pada tahun 2017 itu sangat-sangat tinggi. Akan tetapi menurun drastis, alhamdulillah semenjak dilakukan imunisasi. Tetapi pertanyaannya, apakah selama pandemi ini ibu-ibu di rumah berani mengantarkan anaknya imunisasi? Nah itu masih menjadi PR kita bersama-sama tenaga kesehatan semuanya. Semoga dengan sharing ilmu, sharing materi pada pagi hari ini, ibu-ibu, bapak-bapak di rumah yang memiliki balita tidak takut lagi untuk membawa anaknya berobat atau bahkan memeriksakan tumbuh kembang si kecil dan menjalankan imunisasi. Jadi tidak ada ketakutan-ketakutan lagi. Baik, selanjutnya kita akan memasuki acara inti. Saya akan membacakan CV dari Dr. Dina, spesialis anak Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz Samarinda. Luar biasa, beliau pada pagi hari ini masih berkenan untuk sharing ilmu bersama kita semua pada pagi hari ini. Saya mohon izin, saya share screen CV-nya ya, Dok. Oke, sudah ya Mas ya? Sudah di share screen ya? Oke, baik. Mohon maaf saya tidak lihat. Oke. Daftar riwayat hidup. Oke. Daftar riwayat hidup Dr. Dina Aristia. Oke. Mohon maaf ya teman-teman. Oke. Baik, Dr. Dina Aristia Sumarno, dokter spesialis anak. Alamat beliau di Jalan Cendana, RT 8, nomor 48, Desa Anggana. Ini orang Anggana nih. Kota Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Berstatus sudah menikah. Kemudian untuk pendidikan yaitu SD Patra Dharma Tarakan. Nih, beliau orang Tarakan juga dulunya. Lulus pada tahun 1995, kemudian melanjutkan SMP Negeri 1 Tarakan, lulus tahun 1998, lanjut ke SMA Negeri 2 Samarinda, lulus pada tahun 2001. Selanjutnya beliau mengikuti kuliah di Fakultas Kedokteran UI Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, lulus pada tahun 2008. Dan kemudian beliau juga mengikuti program pendidikan dokter spesialis ilmu kesehatan anak dan magister kedokteran klinik di Universitas Airlangga Surabaya. Untuk pekerjaan sendiri, beliau merupakan dokter umum Rumah Sakit Pertamina Balikpapan sejak tahun 2008 hingga 2009
Kemudian beliau melanjutkan karirnya di Puskesmas Sungai Kapis Samarinda sejak tahun 2009 hingga 2014. Kemudian beliau menjadi dokter spesialis anak di Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz Samarinda pada tahun 2021, dan beliau juga merupakan dokter spesialis anak di Rumah Sakit Bakti Nugraha Samarinda sampai saat ini. Luar biasa, Dokter Dina. Baik, selanjutnya kita akan memasuki acara inti, yaitu bertajuk dengan tema Lindungi si kecil dari campak, rubella, dan gondongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatannya. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat bisa berkumpul kembali dalam acara Bincang Sehat MUIS. Tema yang kali ini saya bawakan yaitu berjudul tentang lindungi si kecil dari penyakit campak, rubella, cacar air, dan gondongan. Sebentar saya share screen dulu ya. Sudah terlihat ya? Sudah kelihatan Mbak Titis? Udah ya? Oh ya, baik. Jadi, mengapa kali ini kita akan mengangkat tema tentang penyakit campak, cacar air, rubella, dan gondongan? Karena masih banyak moms and dads di rumah yang masih belum paham betul ternyata tentang gejala, kemudian tentang penyakit ini sebenarnya yang sebenarnya bisa dicegah dengan vaksinasi. Selain itu juga bisa komplikasi yang membahayakan sebenarnya. Sehingga apabila kita mengetahui tentang gejala penyakit campak, cacar air, rubella, dan gondongan ini, kita bisa mengupayakan pencegahannya semaksimal mungkin sehingga tidak terjadi komplikasi yang berat. Karena apabila terjadi komplikasi yang berat, dapat terjadi permanen dan bisa membahayakan sampai kematian. Selain itu, vaksinasi ini juga bisa melindungi selain pada si kecil juga, selain itu bisa juga melindungi pada orang-orang di sekitarnya dan ibu hamil. Jadi sebenarnya tidak hanya pada anak kita yang terlindungi, tetapi orang di sekitarnya dan orang tua serta ibu hamil pun bisa terlindungi apabila kita memberikan vaksinasi yang lengkap pada anak kita. Jadi campak, gondongan, rubella, dan cacar air ini sebenarnya merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus yang sangat membahayakan bagi anak, bayi, dan ibu hamil. Ya, kemudian dari keempat penyakit ini memang amat sangat menular karena penyebabnya ini adalah virus yang bisa spreading dengan mudah dari orang yang sakit kepada orang yang sakit kepada orang yang sehat, sehingga penting bagi kita untuk mewaspadai dan memahami lebih dalam agar bisa melakukan pencegahan sejak dini. Kemudian dari penyakit campak kita akan bahas satu persatu ya. Jadi gejala dari penyakit campak ini merupakan yang pertama adalah demam. Jadi demam pada sakit campak ini sangat tinggi, kemudian muncul bintik-bintik merah yang bisa menyebar dari kepala, kemudian menyebar ke bagian tubuh lain, kemudian ada batuk, lalu ada pilek, ada mata merah, dan bisa terjadi diare dan infeksi telinga. Kemudian kita harus juga bisa membedakan ya antara campak dengan roseola. Jadi yang sering moms and dad yang suka bingung ini beneran campak atau roseola karena dua-duanya sama, ada demam dan ada ruam. Jadi kalau pada campak ini sebenarnya dia akan lebih berat gejalanya. Jadi campak ini dia akan lebih demam, panasnya akan lebih tinggi, kemudian anaknya akan lebih
lemas, kemudian anaknya akan lebih tidak bergairah, kemudian ada gejala seperti mata merah, ada gejala batuk, dan ada gejala pilek. Tapi kalau pada roseola, dia memang sama-sama demam, demamnya juga tinggi, tapi biasanya anak-anaknya masih bisa aktivitas dengan aktif, kemudian tidak disertai batuk, pilek, dan mata merah. Dan apabila demamnya turun, si roseola ini baru muncul. Jadi ruamnya ini baru akan muncul di badan. Tetapi kalau pada campak, walaupun demamnya belum turun pun dia sudah bisa muncul. Nah, bahayanya campak ini memang sangat-sangat berbahaya. Karena apa? Karena komplikasi ini bisa menyebabkan penyakit yang seperti diare, kemudian seperti pneumonia. Jadi pada diare bisa sampai anak dehidrasi, kemudian dehidrasi berat bisa menyebabkan kematian. Kemudian kalau menyebabkan komplikasi pada saluran pernapasan bawah, yaitu pneumonia, sehingga anaknya menjadi sesak dan bisa juga membahayakan pada anaknya. Sehingga campak ini memang amat sangat berat dan sangat-sangat berbahaya, sehingga perlu diketahui bersama bahwa sangat penting untuk melakukan vaksinasi campak pada anak di bawah 2 tahun. Sebenarnya campak pada vaksinasi pada campak ini sebenarnya sudah sangat lama sekali digalakan, yaitu pada tahun dari 1982, sehingga vaksinasi campak ini sangat efektif, sehingga alhamdulillah sekitar 5 tahun terakhir ini kita sudah tidak pernah menemukan lagi kasus campak. Apabila pun ada dokter yang menemukan kasus campak, mohon untuk dapat dilaporkan ke Dinas Kesehatan terkait, karena itu merupakan suatu kejadian yang luar biasa. Kemudian untuk penyakit gondongan, nah gondongan ini dia merupakan infeksi virus yang menyerang di kelenjar air liur, yaitu di parotis, sehingga disebut juga dengan parotitis, yaitu bergejala seperti ada benjolan di leher, bisa sebelah aja atau bisa dua-duanya. Kemudian biasanya dia memang gejalanya lebih ringan, karena walaupun dia demam sampai 7-10 hari, anaknya kadang-kadang masih bisa aktivitas seperti biasa. Namun ada juga yang lebih kecil itu biasanya akan lebih anaknya akan lebih lemah. Karena apa? Karena dengan gondongan ini dia akan sulit untuk membuka mulutnya, sehingga dia biasanya tidak mau makan, tidak mau minum. Nah, dan itu bisa menyebabkan dia akan semakin lemah. Kemudian selain ini, gondongan ini mungkin dianggap kayaknya biasa aja, nanti bisa hilang sendiri, padahal sebenarnya gondongan ini apabila dia dari si anak yang sakit gondongan, kemudian dia akan menulari orang yang lebih dewasa, itu akan mengakibatkan komplikasi yang cukup serius pada orang dewasa, yaitu apabila laki-laki bisa terjadi pembengkakan atau ada infeksi pada testisnya. Selain itu pada perempuan juga bisa terjadi pembengkakan atau infeksi pada ovariumnya, dan ini bisa mengakibatkan gangguan kesuburan pada mereka. Sehingga penting sekali untuk dilakukan vaksinasi. Kemudian ada yang namanya rubella. Rubella ini bisa disebut juga sebagai campak Jerman atau German measles ya, dikenal juga sebagai campak Jerman. Rubella ini biasanya demamnya tidak terlalu tinggi seperti campak. Jadi campak roseola itu demamnya tinggi banget, sedangkan pada rubella demamnya ini yang sepertinya menyulitkan karena tidak diketahui, karena dia hanya sumber-sumber, yaitu di bawah 38 derajat Celcius. Kemudian yang khas sekali pada rubella yaitu timbulnya kelenjar getah bening yang agak membesar di bagian leher yang hanya satu sisi. Nah, itu khas sekali pada rubella. Kemudian daripada itu, anaknya biasanya juga terdapat batuk, pilek, kemudian ada nyeri sendi, tetapi tidak seberat pada campak. Nah, apa bahayanya sebenarnya kalau pada anak-anak untuk dia sendiri sebenarnya tidak terlalu berat membahayakan dia. Cuman yang paling bahaya yang kita takutkan apabila anak-anak ini terkena infeksi rubella, dia akan bisa menjadikan sumber infeksi atau sumber penyakit pada orang di sekitarnya, di mana orang sekitarnya ini mungkin kita nggak tahu sebenarnya ada ibu hamil di sekitar itu. Nah, apabila anak-anak ini menularkan pada ibu hamil di mana terjadi penularan infeksi rubella pada trimester pertama, maka
resiko terjadinya sindrom rubella kongenital atau congenital rubella syndrome itu sangat besar. Jadi anaknya yang terlahir dari ibu yang terinfeksi rubella ini bisa cacat, dan cacatnya ini bisa permanen. Apa aja? Yaitu dari katarak dari matanya, kemudian kerusakan di jantungnya, kan kerusakan di pendengarannya, dan beberapa anak bahkan sampai menggunakan alat bantu atau implan koklea seumur hidupnya, sehingga ini amat sangat bisa terjadi, dan ini harus kita putus mata rantainya dari si anak supaya dia tidak menularkan kepada ibu hamil, dan ibu hamil tidak lagi melahirkan anak dengan congenital rubella syndrome. Sedangkan untuk cacar air mungkin paling mudah dikenali ya. Jadi karena si cacar air ini ruam-ruamnya itu ada isi cairannya atau yang disebut dengan vesikel. Gejalanya itu merupakan ruam yang muncul di area dada, leher, kemudian wajah, kemudian menjadi bintik berair, dan kemudian menjadi kering. Gejala lain yaitu demam, kelelahan, kehilangan nafsu makan, dan pada orang dewasa bisa sakit kepala yang muncul 1-2 hari sebelum demam muncul. Jadi pada varicella atau cacar air, pada anak-anak biasanya tidak terlalu berat kondisinya karena dia ini hanya beberapa hari saja, kemudian dia akan menjadi kering dan dia sudah seperti anak seperti biasa lagi. Tetapi apabila anak ini kemudian akan menularkan pada orang dewasa yang belum pernah kena cacar, nah manifestasi cacar pada orang dewasa ini akan lebih berat dibanding pada anak-anak. Nah, dan ini yang kita tidak inginkan. Makanya dari itu kita harus putus penyebarannya dengan memberikan vaksinasi varicella atau cacar air pada anak. Selain itu, komplikasi yang terjadi pada varicella atau cacar air pada anak-anak juga bisa terjadi radang otak, bisa terjadi ensefalitis, bisa anaknya penurunan kesadaran, dan bisa juga terjadi pneumonia atau viral pneumonia karena cacar air. Selain daripada itu, apabila ada anak sehat yang terkena cacar air pun, dia juga bisa menularkan pada anak yang dengan kekebalan tubuhnya yang rendah, seperti atau anak-anak yang mengalami menjalani kemoterapi atau obat-obatan jangka panjang, seperti anak-anak leukemia. Nah, pada anak leukemia yang memang mungkin belum bisa mendapatkan vaksinasi cacar air, apabila dia tertular dengan anak yang kena cacar air, dan ini kasihan sekali, dia akan manifestnya juga akan lebih berat dibandingkan anak-anak yang biasa, anak-anak yang sehat. Nah, daripada itu, sehingga kita bisa putus lagi dengan vaksinasi pada anak-anak. Jadi ini kita harus kenali ya gejalanya ya. Jadi ada campak dan gondongan. Jadi pada campak itu demamnya sangat tinggi, gejalanya ini juga sangat berat, kasnya itu ada mata merah, kemudian ada pilek, kemudian ada batuk, nah, kemudian dia akan terjadi diare, terjadi infeksi telinga, dan muncul ruam merah yang muncul pertama kali dari telinga, kepala, leher, dan menyebar ke seluruh tubuh. Kemudian apabila ada gondongan, kemudian pada gondongan, itu terjadi pembengkakan pada kelenjar liur, bisa pada satu atau kedua sisi wajah. Kemudian anaknya akan kelelahan, kemudian ada sakit kepala, demam tinggi, dan tidak mau makan karena untuk membuka mulut pun dia akan kesulitan karena ada radang pada parotisnya. Kemudian pada rubella atau yang biasa disebut dengan campak Jerman atau German Measles, yaitu ruam yang menyebar dari badan ke tungkai, kemudian demamnya tidak terlalu tinggi, tidak seperti campak ya, demamnya hanya subfebris, yaitu di bawah 38, kemudian dia memang tidak nafsu makan, dan yang khas juga akan muncul benjolan di sekitar telinga dan leher, dan ini biasanya hanya satu sisi, tidak dua sisi. Kemudian kepada cacar air, nah ini mudah dikenali karena dia ada berisi pelentingan yang cairan, kemudian ada nyeri tenggorokan juga, kemudian gatal, dan juga demam. Nah, apabila penyakit ini tidak ditangani dengan cepat, maka akan menimbulkan komplikasi yang serius.
Nah, ini sudah seperti yang saya gambarkan tadi, bahwa penyakit campak bisa macam-macam ya, bisa macam-macam komplikasinya, bisa dari ensefalitis atau dari kerusakan otak, kemudian bisa menyebabkan ketulian, bisa menyebabkan radang paru-paru, dan bahkan kematian. Jadi kematian ini bisa disebabkan karena komplikasinya tadi, Moms. Jadi bisa dia sesak, kemudian bisa dia ensefalitis, bisa kejang-kejang, penurunan kesadaran, ya seperti itu. Dan apabila dia pun misalnya dia tidak sampai seperti itu, ternyata dia mengganggu di radang telinganya, nah itu bisa juga menyebabkan ketulian, dan ini akan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, biaya yang mahal, biaya yang jangka panjang untuk pengobatannya karena dia harus menggunakan alat bantu dengar. Kemudian selanjutnya yaitu untuk komplikasi penyakit gondongan. Penyakit gondongan ini mungkin dianggap agak lebih ringan, walaupun sebenarnya gondongan ini pun bisa menyebabkan komplikasi di radang otak, kemudian pada telinga, kemudian pembengkakan otak. Nah, dan ini yang paling dikhawatirkan pada para laki-laki, yaitu bisa mengganggu kesuburan karena bisa menyebabkan radang atau pembengkakan pada testis. Selain itu, pada perempuan pun bisa juga menyebabkan radang pada ovarium, sehingga juga bisa menyebabkan gangguan kesuburan pada perempuan. Dan bisa juga pembengkakan pada payudara. Kemudian, nah ini yang paling dikhawatirkan yaitu rubella. Jadi rubella ini sebenarnya kenapa sih kok penting sekali diberikan pada anak-anak? Padahal anak-anak kalau diberikan rubella, enggak dikasih rubella pun dia juga anaknya sembuh-sembuh aja sendiri, anaknya juga baik-baik aja, nggak yang terlalu berat seperti campak kan. Kalau campak tadi sampai diare, pneumonia, sampai tuli. Padahal rubella nggak seperti itu. Nah, sebenarnya jadi pentingnya kita memberikan imunisasi rubella pada seorang anak agar kita bisa memutus mata rantai penularan si penyakit rubella ini kepada ibu hamil. Jadi misalnya nih ada anak, dia mungkin di rumahnya terkena rubella, kemudian dia berjalan di sekitar lingkungannya ya, jadi misalnya dia sedang bermain bersama teman-temannya, bersama tetangganya, kemudian dia belanja misalnya di warung sebelah, ternyata si penjaga warung ini adalah seorang ibu hamil yang trimesternya masih awal, trimester 1 dan trimester 2, ini sangat berbahaya sekali karena bisa apabila si ibu ini akan tertular dari si anak ini, maka ibu ini akan mengandung janin yang beresiko tinggi terjadinya cacat yang permanen. Jadi bisa terjadi tuli, bisa terjadi katarak atau kebutaan, bisa terjadi gangguan perkembangan, gangguan intelektual, kemudian terjadi kelainan jantung, misalnya ada kebocoran jantung dan kerusakan hati serta limpa. Jadi itulah yang disebut sindrom rubella kongenital atau congenital rubella syndrome. Jadi ada gangguan di telinga, ada gangguan di mata, ada gangguan di jantung. Nah, ini yang sangat kita upayakan, kita usahakan sekali supaya tidak ada lagi anak-anak atau bayi yang terlahir cacat karena infeksi rubella. Maka dari itu, kita harus putus mata rantainya dari si anak-anak ini untuk divaksinasi agar tidak ada lagi penularan ke ibu hamil. Seperti itu ya. Kemudian untuk komplikasi pada penyakit cacar air, nah penyakit cacar air ini juga mungkin dianggap sepertinya juga ringan, padahal bisa lebih berat pada anak-anak, beberapa anak-anak pada kondisi khusus, yaitu pada anak-anak yang lebih kecil, kemudian anak-anak yang bisa menyebabkan sampai terjadinya pneumonia, kemudian ada yang terjadi meningitis atau pembengkakan otak, pembengkakan hati, sampai terjadinya kematian. Dan apabila mengenai anak-anak yang tadi kondisi yang khusus seperti anak-anak dengan leukemia atau mendapatkan kemoterapi atau mendapatkan imunosupresasi dalam jangka panjang, itu juga bisa menyebabkan komplikasi yang lebih fatal dibanding pada anak-anak sehat yang terkena cacar air. Sehingga penting juga untuk memberikan vaksinasi agar tidak bisa menularkan kepada mereka. Nah, ini cara penularannya.
Jadi penyakit campak, gondongan, rubella, dan cacar air ini dapat mudah sekali menyebar melalui batuk dan bersin dari penderita. Selain itu bisa dari mengucap-ngucap mata, memegang-megang hidung, kemudian ketempelan di meja atau barang-barang yang sudah dipegangnya, kemudian ada anak lain yang memegang itu. Nah, itu bisa tersebar dari situ, bisa tertular dari situ. Selain itu bisa juga oleh droplet di udara yang satu ruangan, kemudian dia ada anak lain yang sehat, dan itu mudah sekali tertular. Jadi jangan heran kalau misalnya ada anak yang gondongan atau ada anak yang cacar di kelas, lama lagi biasanya beberapa hari kemudian ya ada temannya yang sama ketularan seperti itu, karena memang sangat mudah menularnya, karena ini merupakan penyebaran yang sangat gampang, yang sangat mudah tersebar dari udara. Nah ini ya, anak bisa tertular campak hanya dengan berada satu ruangan dengan penderita, bahkan 2 jam setelah orang itu pergi. Jadi walaupun orang itu sudah 2 jam sudah nggak ada, itu masih bisa menularkan. Nah, ini terkait dengan masa inkubasi, gondongan dapat menyebar sebelum kelenjar bengkak muncul dan sampai 5 hari sesudahnya. Kemudian rubella juga dapat menyebar hingga 7 hari sebelum ruam muncul, hingga 7 hari sesudahnya. Cacar air dapat menyebar 1-2 hari sebelum ruam muncul dan hingga seluruh keropeng hilang. Jadi, kenapa pentingnya kalau misalnya anak-anak ini apabila ada yang kena gondongan, ada yang kena rubella, ada yang kena cacar, perlu kita isolasi dulu sementara supaya tidak bertambah penularannya, paling tidak 2 minggu dari munculnya gejala. Nah, ini adalah pencegahan. Pencegahan merupakan dengan vaksinasi. Vaksinasi ini sangat efektif, mudah dan aman untuk menjaga kesehatan dan kesehatan keluarga. Kenapa disebut efektif? Karena dengan vaksinasi campak ini sangat efektif ya. Jadi efektivitas vaksinasi campak ini di atas 90%. Jadi memang hanya sedikit sekali anak-anak yang sudah divaksin campak akan terkena campak. Ya, jadi memang sangat bagus. Jadi tidak perlu khawatir untuk memvaksinasi anaknya MR. Jadi sekarang tidak ada lagi campak. Campak tunggal itu sekarang tidak ada. Jadi yang adanya MR. Jadi measles, rubella, malah enak. Jadi lebih gampang lagi sekalian. Jadi campak dapat, rubella juga dapat. Jadi mari kita imunisasi karena keempat penyakit ini sangat menular dan jika tidak ditangani dapat menyebabkan komplikasi serius. Dan kabar baiknya semua penyakit ini sangat bisa dicegah dengan vaksinasi. Penyakit campak, gondongan, dan rubella dapat dicegah dengan vaksinasi MMR. Tetapi MMR ini memang masih berbayar ya. Jadi yang di pemerintah imunisasi wajib, program imunisasi dasar di pemerintah itu sebenarnya yang ada MR, kemudian untuk MMR ini masih berbayar, belum bisa tercover. Tetapi kalau misalnya ingin berbayar bisa dilakukan di dokter spesialis atau di rumah sakit. Dan vaksinasi varicella juga belum di cover sehingga bisa dilakukan di dokter spesialis atau di rumah sakit. Kapan jadwal pemberiannya? Vaksin MMR bisa dilakukan yaitu umur 9 bulan bisa diberikan vaksin MR, kemudian diulang lagi pada umur 18 bulan, kemudian diulang lagi pada umur 5-7 tahun. Kemudian vaksin varicella bisa diberikan mulai usia 1 tahun, diberikan 2 dosis dengan selang interval yaitu 3 minggu. Vaksinasi tepat penting karena dapat membantu memberikan kekebalan tubuh sebelum anak terpapar penyakit yang berpotensi mengancam jiwa. Nah, ini adalah gambar imunisasi, rekomendasi jadwal imunisasi yang terbaru yang 2020 dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Di mana ini ada, nah itu ada MR atau MMR bisa diberikan mulai umur 9 bulan, diulang lagi di 18 bulan, diulang lagi di 5-7 tahun. Kemudian untuk varicella diberikan mulai umur 12 bulan, diulang sebanyak 2 kali, jadi umur 12 bulan, kemudian diulang lagi sekali, interval 6 minggu sampai 3 bulan.
Jadi, pastikan vaksinasi dilakukan oleh petugas medis ahli menggunakan vaksin tepat dengan rekomendasi jelas, dan apabila ada yang masih bingung, misalnya anaknya ada yang terlambat untuk melakukan vaksinasi, segera konsultasikan untuk segera bisa dikejar vaksinasinya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Dokter Dina untuk memaparkan materinya. Semoga bermanfaat untuk ibu-ibu dan bapak-bapak di rumah, khususnya yang saat ini mungkin sedang menjadi calon ibu dan calon ayah, dan mungkin ada bayi di rumah yang saat ini sedang dalam proses tumbuh kembang. Baik. Saya ingatkan lagi untuk peserta Zoom pada pagi hari ini, untuk rekan-rekan semua yang saat ini sedang menyaksikan acara Bincang Sehat bersama MUIS, bisa berikan pertanyaan melalui Zoom ataupun melalui YouTube Diskom Info Pemerintah Kota Samarinda, melalui Facebook Diskom Info Pemerintah Kota Samarinda, dan melalui YouTube Diskom Info Pemerintah Kota Samarinda. Nanti seluruh pertanyaan akan ditampung oleh panitia dan akan diserahkan oleh Dokter Dina. Baik, untuk rekan-rekan yang ingin bertanya, dipersilahkan diketik di kolom chat, atau mungkin nanti jika ada waktu lebih bisa lakukan raise hand dan bisa berbicara langsung dengan Dokter Dina. Baik, dan juga saya tidak ingin lelah-lelahnya mengingatkan untuk Bapak Ibu semua, rekan-rekan yang ada di rumah, warga Kota Samarinda yang saya banggakan, untuk selalu patuh dan taat 6M dan lakukan vaksinasi, di mana yang kita tahu bahwasanya pandemi saat ini belum berakhir. Jadi tetap tingkatkan prokesnya, selalu cuci tangan, menggunakan masker, jaga jarak, kurangi mobilitas, dan yang pastinya hindari makan bersama, dan juga selalu cuci tangan itu wajib dan penting sekali, dan memakai masker. Dan juga lakukan imunisasi. Monggo untuk teman-teman di rumah yang bapaknya, yang ibunya, yang mbahnya, yang budenya, yang pakdenya mungkin belum vaksin COVID, dipersilahkan untuk lakukan vaksin segera mungkin. Baik, dan untuk foto lomba jenik yang akan dilakukan ini, moms di rumah dan ibu-ibu di rumah, saya ingin mengingatkan kembali untuk syarat dan ketentuannya, yaitu follow IG RSUD IA MUIS, kemudian upload foto balita usia 0-5 tahun di Instagram, dan tag RSUD IA MUIS dan tag 3 orang teman kalian, kemudian jelaskan di caption mengapa 1000 hari pertama kehidupan itu sangat penting untuk tumbuh kembang optimal pada anak. Dan kemudian beri hashtag di caption, hashtag HKN MUIS 2021, hashtag Hari Prematur Sedunia, hashtag PKRS IA MUIS, dan kemudian pemenang akan dipilih dengan berdasarkan like terbanyak, dan pemenang akan diumumkan di Bincang Sehat bersama MUIS di episode berikutnya. Baik. Iya, Mams, luar biasa MUIS memperingati Hari Kesehatan Nasional, diperingati pada tanggal 12 November nanti, dan akan didukung, diapresiasi dengan lomba fotogenik. Sebelumnya, mari kita simak video berikut ini. Bangkitkan semangat baktimu, hai anak negeri, pertiwi memanggil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Mary Farida. Saya spesialis anak yang bertugas di Rumah Sakit IA MUIS Samarinda. Kami membuka pelayanan diantaranya konsultasi bayi lahir, imunisasi, konsultasi masalah nutrisi, konsultasi perilaku, dan kami juga memiliki poli khusus untuk talasemia. Selain itu, kami juga melayani terapi nebulisasi bagi anak-anak yang datang dengan asma bronkial. Terima kasih atas waktunya. Kami menunggu kedatangan ayah bunda ke rumah sakit kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Indonesia 2 hari berturut-turut tercatat sebagai negara dengan kasus harian tertinggi di dunia. Pemerintah Kota Samarinda optimis kasus COVID-19 bisa ditekan. Pandemi belum berakhir. Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz Samarinda mengusung prokes 6M sebagai usaha untuk menekan laju penularan COVID-19 di Kota Samarinda. Yuk kita simak senjata paling ampuh untuk lawan COVID-19. Meskipun sudah divaksin, kita tetap harus menggunakan masker secara benar. Pemerintah saat ini menganjurkan untuk menggunakan 2 masker sebagai pelindung, yaitu masker medis dan masker kain. Pertama, pegang masker di bagian sisi luar tanpa menyentuh sisi dalam. Kedua, pastikan seluruh bagian masker telah menutupi hidung dan mulut. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun. 40-60 detik mencuci tangan dengan sabun di bawah air mengalir. Langkah pertama, nyalakan keran air dan basahi tangan dengan air. Selanjutnya, beri sabun pada telapak tangan dan ratakan. Gosok punggung tangan kanan dan kiri bergantian. Gosok sela-sela jari bagian dalam. Melakukan gerakan mengunci. Bersihkan ibu jari kanan dan kiri bergantian. Bersihkan ujung kuku kanan dan kiri secara bergantian. Bilas tangan di bawah air mengalir. Keringkan tangan menggunakan tisu. Yang terakhir, matikan keran air dengan cara memegang keran air dengan menggunakan tisu yang telah dipakai. Yang ketiga, menjaga jarak. Minimal 1,5 meter dengan orang lain. Hal ini akan meminimalisir terjadinya transmisi virus. Yang keempat adalah menghindari kerumunan. Jika kita sudah berhasil menjaga jarak dengan benar, maka otomatis kita juga akan menghindari tempat-tempat yang berpotensi menimbulkan kerumunan, seperti mal, pasar, dan tempat ramai yang lainnya. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Jika tidak penting-penting sekali dan tidak mendesak, lebih baik di rumah saja. Selama bisa dilakukan dari rumah, seperti WFH dan sekolah online. Yang keenam, menghindari makan bersama. Ketika kita sedang makan, otomatis tidak menggunakan masker. Makan bersama, apalagi saling berhadapan, berpotensi untuk terjadinya penularan virus. Halo, kami tim PKRS Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz Samarinda mengajak Anda untuk tetap menjaga kesehatan, menerapkan protokol kesehatan dengan tepat. Rumah Sakit Ince Abdul Muiz Samarinda, kami peduli kesehatan Anda. Baik. Terima kasih panitia untuk videonya. Baik, untuk teman-teman, untuk rekan-rekan, Bapak Ibu yang ingin bertanya atau mungkin sharing pengalaman pribadi mengenai kasus campak, rubella, cacar air, dan gunungan, bisa diketik di kolom chat atau mungkin bisa lakukan raise hand dan bisa langsung bertanya kepada Dr. Dina. Sebelumnya ini saya ada lihat pertanyaan dari Puskesmas Palaran. Halo, selamat pagi Bapak Opiansyah. Ya, izin bertanya, kapan pasien dengan varicella, parotitis, rubella, dan campak harus dirujuk ke rumah sakit? Baik, terima kasih pertanyaannya Bapak Opiansyah.
Baik, untuk Dokter Dina, apakah ingin ditampung dulu dok, atau mau langsung dijawab pertanyaannya dok? Langsung aja ya. Oke, Kita baik, jawab. silakan dok. Ya, terima kasih. Ini Dokter Opi ya kayaknya, Dokter Opi Puskesmas Palaran. Jadi, kapan pasien dengan varicella, parotitis, rubella, dan campak harus dirujuk ke rumah sakit? Terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya 4 penyakit ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus, di mana kita ketahui bersama kalau virus ini merupakan penyakit yang bisa self-limiting disease, jadi bisa membaik dengan sendirinya. Tetapi apabila anak-anak dalam kondisi khusus, misalnya yang seperti saya bilang, anak-anak misalnya dengan talasemi, kemudian anak-anak dengan penyakit ginjal, misalnya dia dengan sindroma nefrotik, kemudian anak-anak yang harus minum obat rutin, anak-anak leukemi, itu harus segera dirujuk. Kemudian apabila kondisi anaknya dengan komplikasi yang cukup berat, seperti anaknya diare, jadi campak ini kan sudah gejalanya sudah berat ya, dengan penyakitnya sendiri ini sudah berat. Jadi apabila kita lihat tidak mau minum, demamnya tinggi terus-menerus, dengan pemberian obat juga tidak turun, ya sudahlah, demam itu bisa menyebabkan dehidrasi juga, dia juga tidak mau minum, kemudian dia juga bisa menyebabkan diare. Nah, ini tentunya harus segera dibawa ke rumah sakit. Kemudian apabila gejalanya perburukan, yang tadinya misalnya anaknya masih bisa makan, masih bisa minum, masih bisa turun dengan pemberian paracetamol, tetapi hari berikutnya dia sudah mulai lemas, kemudian banyakkan tidur, kemudian anaknya sulit diajak komunikasi, nah itu juga bisa menyerang di SSP atau di susunan saraf pusat yang seperti saya bilang tadi bisa encephalitis, nah itu juga harus segera dilarikan ke rumah sakit. Kemudian parotitis, nah mungkin parotitis mungkin lebih ringan ya, anak-anak yang sering kita lihat pakai blau dulu, kalau zaman dulu sih masih sering dikasih biru-biru itu ya Mbak Titis ya, ingat nggak? Mungkin kalau angkatan zaman lama ya sering lihat, jadi anak-anak yang dulu itu dikasih biru-biru atau blau gitu sama orang tuanya. Nah sebenarnya itu juga ingin saya bahas di sini, itu benar nggak sih dok bisa membantu untuk penyembuhan anak itu? Jadi sebenarnya itu nggak benar ya, karena ini penyebabnya virus. Tapi mungkin ada bagusnya juga diberi blau, jadi dia malu, nggak mau keluar sehingga tidak menulari temannya. Nah itu juga ada caranya si ibu itu supaya dia tidak mau keluar karena malu, biru-biru semua, sehingga dia juga tidak bisa menulari teman-teman yang lain. Nah itu ada sisi positifnya juga. Nah, jadi seperti itu ya, Ropi, untuk jawabannya apa-apa saja yang harus kita waspadai pada keempat penyakit ini. Baik, terima kasih Dokter Dina atas pemaparan dari pertanyaan Mas Opiansyah. Ini Mas atau Mbak ya, Mas? Dokter. Sorry. Mas atau Mbak ini? Mas ya, Mas Opiansyah, bagaimana Mas? Apakah sudah cukup jelas? Halo, Mas Opi. Halo. Sepertinya malu dok untuk menjawab. Oke, sudah cukup jelas ya Mas Opi ya. Oke, baik. Dok, ini ada pertanyaan kedua dok dari Mbak Ibu Rusma. Izin bertanya dokter, apa dampaknya jika jadwal vaksin anak tidak lengkap? Terima kasih dok. Baik, mau langsung dijawab Kak dok? Ya, kita jawab langsung ya. Terima kasih Mbak Rusma atas pertanyaannya. Jadi, apakah dampak seorang anak apabila jadwal vaksinnya tidak lengkap? Jadi, ya itu. Jadi sebenarnya penyakit-penyakit ini sangat bisa untuk dicegah terjadi apabila sudah dilakukan vaksinasi dengan lengkap. Jadi apabila tidak dilakukan vaksinasi, maka resiko tertular, resiko terjadinya infeksi, cacar air, rubella, gondongan, dan campak pada anak tersebut juga akan semakin besar. Sehingga di mana apabila anak itu terkena penyakit tersebut bisa berakibat buruk buat dia karena komplikasinya tadi, dan bisa juga
berakibat buruk buat orang di sekitarnya. Karena apa? Karena orang-orang dengan lansia, ibu hamil, itu apabila terkena akan memberikan dampak yang lebih besar. Ya, apakah sudah cukup jelas, Mbak Rusma, jawabannya? Ya, baik Mbak Rusma, bagaimana Mbak Ibu Rusma? Apakah sudah cukup jelas? Baik, Ibu Rusma, apakah sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas ya, Ibu Rusma. Baik, Dokter Dina. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Dokter. Ini ada pertanyaan dari Bapak Ervin Budiawan. Oke, ini sepertinya waduh, diborong ini pertanyaannya, Dok. Ada dua. Dokter, pemeriksaan apa aja yang biasa digunakan untuk sakit gondongan? Dan yang pertanyaan kedua, pemeriksaan laboratorium apa ya dok yang biasa digunakan untuk sakit gondongan? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya, Bapak Ervin. Terima kasih atas pertanyaannya Bapak Ervin. Untuk apa tadi Mbak? Pemeriksaan yang dilakukan untuk sakit gondongan. Jadi gondongan ini harus kita bedakan sama penyakit tiroid atau kelenjar tiroid atau dengan pembengkakan di kelenjar getah bening atau yang biasa disebut dengan limfadenitis. Jadi harus bisa dibedakan karena itu 3 penyakit yang berbeda. Ada parotitis atau gondongan yang menyerang kelenjar air liur, kemudian ada kelenjar getah bening atau limfadenitis atau menyerang tiroid. Jadi harus dibedakan. Kemudian yang khas pada gondongan ini disebabkan dengan yang disebut dengan virusnya paramyxovirus. Jadi untuk memastikan dengan paramyxovirus sebenarnya ada pemeriksaannya di laboratorium, bisa melakukan isolasi virus, tapi itu sangat jarang dilakukan karena mengingat biaya lagi yang sangat mahal. Tetapi bisa sudah kita tegakkan dengan berdasarkan dari anamnesis dan gejala klinis bahwa ini memang anak ini kena gondongan atau parotitis. Yang khas sekali yaitu anaknya akan sulit sekali untuk membuka mulut atau untuk mengunyah makanan karena terjadi pembengkakan di kelenjar air liurnya. Dan dia pun untuk sulit menelan pun juga akan terjadi karena untuk berusaha untuk bergerak di bagian rahangnya pun dia akan kesulitan karena nyeri sekali. Nah, itu khas sekali terjadi pada parotitis. Gitu ya, Mas Ervin Budiawan. Baik, luar biasa. Terima kasih kepada Dokter Dina untuk jawabannya. Untuk Bapak Erwin, apakah sudah cukup jelas, Bapak? Bapak Ervin, mohon maaf. Baik. Sudah cukup jelas ya, Bapak Ervin ya? Ya. Dok, kita lanjut ya dok untuk pertanyaan berikutnya dok. Luar biasa peserta pada pagi hari ini aktif sekali. Aktif sekali pertanyaannya, luar biasa. Tidak ada henti-hentinya ini. Oke, mohon maaf panitia, suaranya bisa minta tolong dikecilkan sedikit. Oke, ini dari Kak Kasan Ismail. Waduh, ini sepertinya Dokter Dina kenal deh sama beliau. Dari Jogja ini kayaknya Mas Kasan ini. Mohon izin bertanya dok, bila sudah telat vaksin bagaimana ya dok? Silakan Dokter Dina bawa pertanyaan. Terima kasih Dokter Jasan, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi apabila sudah terlambat untuk dilakukan vaksin, maka tetap bisa dilakukan vaksin, yaitu disebut juga catch up immunization. Jadi tetap harus dikejar vaksinnya daripada tidak sama sekali. Jadi misalnya bingung apa nih yang harus saya
berikan pada anak saya karena sudah banyak banget terlambatnya, ya sudah segera konsultasikan kepada dokter terdekat atau kepada dokter yang biasa dikunjungi. Pastikan apa yang akan diberikan pada anak saya dan kapan saja bisa dilakukan. Karena sekarang Mbak Titis sudah untuk dilakukan multiple injection sebenarnya. Jadi dalam satu kali kunjungan untuk menghemat biaya transportasi, untuk menghemat untuk pemakaian APD-nya si orang tuanya ini, karena kan untuk bepergian ke rumah sakit aja mereka mungkin sudah membutuhkan dana, kemudian membutuhkan waktu lagi, kemudian takut akan kondisi di sekitarnya dalam kondisi pandemi seperti ini. Jadi bisa dilakukan vaksin beberapa sekaligus. Jadi tidak usah takut, segera dilakukan, segera diberikan anaknya untuk segera catch up immunization atau kejar imunisasi. Gitu Mbak Titis. Gitu ya Dokter Casan. Oke, baik. Terima kasih dokter. Mohon maaf dokter Kasan, tadi saya panggil Mas. Iya, terima kasih dokter Kasan untuk pertanyaannya. Nah, dokter, ini ada pertanyaan dok. Ini sebelumnya mohon izin, beliau ini sepertinya direct message ya, tidak tahu kalau tidak terpublish. Ini pertanyaan dari dokter Nanda. Halo Dokter Nanda, selamat pagi. Pertanyaannya begini dok, mohon izin ya. Ini, izin bertanya dokter, dulu pernah dapat pasien anak dengan pneumonia disertai campak dok. Curiga merupakan komplikasi dari campak tersebut. Nah, bagaimana ya dok untuk tata laksananya, apakah harus tetap kombinasi terapi dengan antibiotik atau bukan? Terima kasih Dokter Dina. Terima kasih Dokter Nanda atas pertanyaannya. Jadi apakah anak yang terkena komplikasi pneumonia pada campak diberikan kombinasi terapi dengan antibiotik ya. Sebenarnya pneumoninya ini bisa disebabkan pneumonia viral dari campaknya. Jadi memang pengobatan dari si campak ini utamanya adalah suportif. Jadi kita jamin untuk asupan dari cairannya, cukupi cairannya per hari, kemudian cukupi nutrisinya, kemudian pemberian vitamin A yang dosis tinggi. Tetapi apabila kita mencurigai adanya infeksi sekunder dari bakteri, misalnya ditandai dengan peningkatan leukosit, kemudian dengan dari diff count-nya kita lihat neutrofilnya mungkin lebih tinggi, kemudian kita lihat mungkin ada gejala-gejala yang mengarah ke infeksi bakteri, bisa kita berikan kombinasi antibiotik agar tidak memperberat kondisinya, karena biasanya pun akan disertai dengan infeksi telinga, jadi memang dibutuhkan juga antibiotik. Gitu ya Dokter Nanda. Baik, terima kasih Dokter Dina. Halo Dokter Nanda, gimana dokternya dokter? Gimana kabarnya dokter? Sehat dok? Makasih pertanyaannya ya Dokter Nanda. Baik, kita lanjut ya dok. Ini luar biasa pertanyaannya. Wow, luar biasa peserta pada pagi hari ini. Dari Mas Dani Tarigan. Halo, selamat pagi Mas Dani Tarigan. Halo. Terima kasih Mas Dani. Ini luar biasa, beliau ini setiap bincang sehat selalu hadir dan selalu aktif untuk memberikan pertanyaan. Luar biasa. Terima kasih Mas Dani Tarigan. Ini dari Mas Dani, dok, izin bertanya. Dok, apakah seseorang dengan penyakit campak perlu diberikan imunisasi MR? Kapan imunisasi MMR dapat diberikan? Terima kasih. Jadi, apakah seorang dengan penyakit campak perlu diberikan imunisasi MR? Kapan imunisasi MMR dapat diberikan? Jadi begini ya, Mas Dani Tarigan. Jadi untuk anak yang mungkin maksudnya sudah pernah kena campak ya. Jadi kalau misalnya pun anak yang sudah terkena campak, apakah perlu diberikan lagi imunisasi MR? Jawabannya tetap perlu. Jadi kenapa harus diberikan? Karena
kekebalan ini pun seiring bertambahnya usia, dia akan bisa menurun kadarnya. Jadi kenapa ada booster? Jadi kenapa ada booster di setiap vaksinasi? Jadi seperti MR ini diberikan paling nggak 3 kali. Umur 9 bulan, umur 18 bulan, dan umur 5-7 tahun. Nah, umur 5-7 tahun ini ada di sekolah yang biasa disebut bulan imunisasi anak sekolah. Nah, ini kenapa harus diulang-ulang? Karena kekebalan dalam tubuh itu bisa menurun seiring bertambahnya usianya, sehingga perlu dilakukan booster, gitu ya. Kemudian kapan imunisasi MMR dapat diberikan? Nah, imunisasi MMR ini bisa diberikan sejak umur 12 bulan. Jadi kalau misalnya dia memang ingin berbayar, karena MMR ini tidak berbayar, tidak ditanggung pemerintah gitu ya. Jadi karena dia ketambahan mumps. Kalau MR dia hanya measles rubella. Kalau MMR dia ketambahan mumps, measles dan rubella. Nah, MMR ini belum di-cover oleh pemerintah dan belum masuk dalam program dasar wajib pemerintah. Sehingga bila ia ingin melakukan MMR bisa dilakukan sejak umur 1 tahun. Bisa. Atau umur 9 bulan juga sudah bisa. Gitu ya. Baik, terima kasih Dokter Dina. Oke, untuk Mas Dani Tarigan, apakah jawaban dari Dokter Dina cukup jelas? Iya. Halo, Mas Dani. Oke. Untuk rekan-rekan yang lain, kita masih ada waktu ya. Jika ingin bertanya, silakan ketik di kolom chat dan bisa lakukan raise hand untuk nanti akan diaktifkan akan ditampilkan videonya, jadi bisa langsung interaksi dengan Dokter Dina. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Dok, mohon izin, ini dari Mbak Resti Faria. Izin bertanya Dok, adakah kontraindikasi pemberian vaksin campak, mumps, dan rubella pada anak? Terima kasih Dokter Dina. Oh ya, jadi maaf yang tadi Mas Dani Tarigan tadi, kalau MR dari 9 bulan, kalau MMR dari 18 bulan ya Mas Dani ya. Nah, kalau ini teman saya juga nih, Dr. Esti Faria ini, izin bertanya Dok, apakah kontraindikasi pemberian vaksin campak, mumps, dan rubella pada anak? Jadi sebenarnya kontraindikasi itu ada yang mutlak dan ada yang absolut. Jadi kalau yang mutlak itu betul-betul tidak boleh diberikan apabila dulu pernah diberikan vaksin itu, kemudian anaknya terjadi reaksi anafilaktik langsung, shock anafilaktik, maka itu tidak boleh diberikan. Tetapi kalau misalnya hanya demam, kemudian anaknya misalnya setelah itu rewel, kemudian nyeri, sepertinya nangis terus, itu bukan merupakan kontraindikasi yang mutlak, gitu ya. Jadi hanya pada anak yang dengan riwayat shock anafilaktik dengan pemberian vaksin itu sebelumnya. Oke, baik. Terima kasih Dokter Dina, luar biasa. Dokter, masih ada tenaga untuk menjawab, Dok. Luar biasa peserta kita pada pagi hari ini, Dok. Masya Allah, saya sangat-sangat ini alhamdulillah gitu, banyak yang bertanya gitu ya. Baik, selanjutnya ini dari Mas atau Mbak, ya mohon maaf ya Dok, kalau ada yang saya nggak tahu ini dokter perawat. Enggak apa-apa. Oke, dari Mas Aji Selfie ya. Cewek kan cowok ya ini ya, ada selfie-nya soalnya kelahirannya. Oke, baik Mas atau Mbak deh. Selamat pagi, izin bertanya dokter. Bila anak timbul beberapa gelembung cacar air, dapatkah vaksinasi cacar air untuk mencegah bertambah banyaknya, Dok? Terima kasih. Mungkin maksudnya kalau sudah kena cacar, kemudian ada timbul, sebelumnya sudah divaksin, apakah tidak bertambah banyak gitu ya? Jadi memang pemberian vaksin varicella atau vaksinasi cacar air ini selain untuk mencegah timbulnya infeksi atau tertularnya infeksi cacar air, dia juga dapat mencegah terjadinya komplikasi yang lebih berat, sehingga bisa banget
dia bisa mengurangi gejala yang lebih berat yang seperti dibilang tadi, seperti munculnya luas sekali, munculnya amat sangat banyak di seluruh permukaan tubuh, itu bisa dicegah dengan diberikannya vaksinasi cacar air. Selain itu, komplikasi seperti meningitis, seperti radang otak, seperti pneumonia, seperti diare juga bisa dicegah oleh cacar air. Apabila pun setelah dia kena vaksin kemudian kena cacar, dia akan tidak lebih berat dibandingkan anak yang belum vaksin. Itu ya Mbak Titis. Oke, baik. Terima kasih dokter atas jawabannya. Untuk Mbak atau Mas ya ini, Mas Aji Selfie atau Mbak Aji Selfie, bagaimana? Apakah sudah cukup jelas? Ibu ya, Ibu Aji Selfie ya, Ibu. Oke, sorry ya Bu, mohon maaf. Oke, apabila jawaban dari Dokter Dina sudah cukup jelas, mohon diketik di kolom chat ya. Terima kasih. Untuk pertanyaan berikutnya, Dok, mohon izin bertanya, Dok, dari Ibu Tini. Seandainya ada emak-emak anti vaksin, Dok, ada emak-emak anti vaksin tergugah hatinya, Masya Allah. Tergugah hatinya mau insaf untuk vaksin anaknya. Apakah masih bisa dikejar vaksin-vaksin yang belum pernah didapatkan sebelumnya, dokter? Masya Allah, ini pertanyaannya luar biasa. Sepertinya pengalaman pribadi tetangga kah, Ibu Tini, atau bagaimana? Oke, jika belum pernah dapat vaksin sama sekali, Dok, apakah ada batasan usia, Dok, untuk mengejar vaksinnya ini, Dok? Terima kasih, dokter. Terima kasih, alhamdulillah Mbak Tini pertanyaannya bagus sekali. Sebentar ya, saya share screen dulu yang tadi ya. Bentar, saya berikan jadwal imunisasi tadi. Nah, ini sudah tampil ya, Mbak Titi? Oh, belum? Sebentar. Nah, ini jadi untuk anak-anak yang belum divaksin sama sekali bisa banget, bisa sekali untuk dilakukan kejar imunisasi atau yang biasa disebut istilah medisnya itu catch up immunization. Jadi daripada tidak sama sekali diberikan, mohon dengan sangat untuk dibawa anaknya agar tetap bisa diberikan vaksin. Kemudian apa saja yang bisa diberikan dan usia berapa tergantung jenis vaksinnya, tergantung usia anaknya. Jadi misalnya ya ini kita lihat di sini misalnya dia umurnya sekarang 3 tahun. Umurnya misalnya sekarang 1 tahun belum sama sekali vaksinasi ya. Jadi belum vaksinasi sama sekali bisa kita berikan misalnya BCG nih. BCG ini sebenarnya yang kuning-kuning ini. Jadi kan ada yang biru BCG, kemudian ada yang kuning-kuning itu. Nah, kuning-kuning ini sebenarnya untuk catch up-nya. Jadi masih bisa kita berikan sampai 1 tahun, tetapi dengan syarat kita lakukan tes Mantux dulu atau yang biasa disebut juga tes tuberkulin karena untuk mengetahui apakah anak ini sudah terinfeksi bakteri TBC sebelumnya. Sebelum dicampak BCG harus kita tes dulu untuk mengetahui dia sudah kena TBC atau belum, karena apabila ternyata Mantuxnya positif artinya dia sudah terjadi infeksi TBC, kuman TBC dalam tubuhnya yang mana bisa disebut infeksi TB laten atau memang sakit TB sehingga perlu diberikan pengobatan. Jadi bukan untuk kita BCG lagi, tapi kita obati. Apakah pemberian profilaksis pencegahan sakit TB kah atau memang kita berikan OAT untuk dia memang sakit TB. Nah, seperti itu. Kemudian misalnya umur 1 tahun belum pernah DPT sama sekali masih bisa kita lakukan. Jadi kita berikan dulu sesuai urutannya. Jadi urutannya pertama tadi BCG kita mantuk dulu. Ternyata negatif bisa diberikan. Kemudian bulan depan kita masukkan DPT-nya. Bulan depannya lagi masukkan lagi DPT kedua. Bulan depan lagi masukkan DPT 3. Jadi memang masing-masing personal, masing-masing individu anak itu akan berbeda-beda sehingga apabila ada anak yang tertinggal imunisasinya, segera konsultasikan ke dokter anak terkait, ke dokter anak setempat untuk bisa diberikan imunisasi yang sesuai. Gitu ya.
Baik, terima kasih Dokter Dina atas jawabannya, dokter. Sama-sama. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan berikutnya ya, ini merupakan pertanyaan terakhir dok, karena waktunya sudah mau habis, sudah akan berada di penghujung acara. Mohon maaf untuk teman-teman yang mungkin pertanyaannya belum terjawab ya. Ini ada satu lagi dok, pertanyaan terakhir, mohon izin. Dan pertanyaan dari Mbak Dianita, Mbak Dianita Fitriana. Begini dok pertanyaannya, jika anak terkena campak, apakah ibu masih bisa menyusui dok? Apakah anak dengan morbili boleh dimandikan? Terima kasih dokter. Pertanyaan terakhir ya dok. Terima kasih Mbak Dianita Fitriana Ayuningsi. Jadi apabila anak kena campak, apakah ibu masih bisa menyusui? Masih bisa. Jadi anaknya misalnya kena campak, ibunya harus netei anaknya, tetap kita tetei dengan prokes ya, tetap protokol. Jadi kita tetap pakai masker, kita cuci tangan, kemudian si anaknya itu tetap kita jaga kebersihannya, jadi tetap kita bisa menyusui. Karena apa? Karena ASI, di dalam ASI pun terdapat antibodi yang baik, selain untuk dia kena cacar, bisa untuk mencegah penyakit lain. Kemudian apakah anak dengan morbili boleh dimandikan? Boleh. Jadi seringnya anak-anak yang sakit, panas, atau anak-anak yang biasanya setelah vaksin takut dimandikan. Jadi sebenarnya tetap harus dimandikan karena kebersihan kulit pada anak-anak yang sakit campak, sakit-sakit cacar, kayak gitu, itu sangat penting sekali untuk menjaga higienitas kulitnya, karena supaya bakteri yang bisa menginfeksi di kulitnya itu akan musnah sehingga tidak terjadi infeksi sekunder yang bisa memperberat infeksi kulit pada anak-anak dengan campak maupun dengan cacar air. Jadi tidak usah khawatir apabila anaknya kena campak atau apabila anaknya dengan cacar air, apakah dimandikan atau tidak, tetap dimandikan. Ya, tetap dimandikan seperti biasa. Bila ada air hangat mungkin dia akan lebih nyaman, karena misalnya dia demam atau subfebris gitu, kita mandikan air dingin kan nanti khawatirnya dia akan langsung tinggi, karena apabila perubahan suhu yang terlalu mendadak itu akan bisa menimbulkan respon tubuh, akan membuat tubuh itu menjadi lebih demam lagi. Jadi kita bisa memberikan dia mandi dengan air hangat, kemudian tetap disabuni seperti biasa, dibilas dan dikeringkan dengan hanya ditap-tap saja, sehingga tidak akan menimbulkan sakit atau perih pada daerah sekitarnya. Atau biasa dulu, zaman dulu juga biasa sih sering dimandikan dengan larutan PK ya, yang ingat nggak Mbak Titis yang warnanya ungu-ungu itu, atau ngeping itu. Nah itu sebenarnya nggak apa-apa, itu bagus juga untuk antiseptik di kulit, sehingga untuk mencegah terjadinya infeksi bakteri yang bisa memperberat si kulit yang sudah terkena cacar ini atau campak ini. Gitu ya, mudah-mudahan jelas ya Mbak Dianita ya. Silakan Mbak Titis. Terima kasih dokter. Ini tadi saya dapat masukan dok dari panitia bahwasanya untuk waktu bincang sehat pada hari ini masih ada tersisa 2 menit dok. Jadi untuk Mbak Dina untuk pertanyaannya bisa saya izin sampaikan ya dok. Ini dok, ada pertanyaan dok, satu lagi dari Mbak Dina dok. Assalamualaikum, izin bertanya dokter. Sebagai seorang ibu, ketika menumbuhkan anak kita terkena ciri-ciri cacar air, penanganan awal apakah yang kita lakukan dokter? Apakah mitos atau fakta apabila terkena cacar air diberikan air kelapa? Oke, oh begitu pertanyaannya, mohon maaf. Dapat mengurangi dari gejala cacar airnya dok, mitos atau fakta apabila minum air kelapa itu bisa mengurangi cacarnya dok, begitu. Terima kasih dokter. Terima kasih. Jadi apakah yang harus kita lakukan apabila anak kita terkena cacar air? Yang pertama, tetap kita pastikan dulu, kalau misalnya kita nggak mengerti ini benar cacar air atau bukan, boleh kita pastikan ke vaskes terdekat. Kita berobat, kita bawa anak kita, kemudian akan diberikan obat sesuai vaskesnya, kemudian diminumkan obatnya, dan apabila
air kelapa ini sebenarnya sih untuk langsung bisa meredam si cacar air ini supaya tidak kuat, sebenarnya sih enggak, karena ini adalah kembali lagi, ini adalah penyebabnya adalah infeksi virus di mana bisa self-limiting disease, bisa membaik dengan sendirinya. Tetapi sebenarnya si air kelapa ini fungsinya bisa untuk membantu rehidrasi pada si anak ini. Misalnya dia nih nggak mau minum nih, nggak mau sama sekali minum, mau teh pun nggak mau, susu nggak mau, maunya air kelapa karena si ibunya sudah bilang ini air kelapa ini bagus buat Muna, bagus untuk cacar air Muna. Nah sebenarnya nggak apa-apa diberikan karena si air kelapa ini juga bisa untuk membantu kecukupan cairan pada anak ini. Jadi bisa terhindar dari dehidrasi dan ini juga tentunya akan membantu pemulihan anaknya lebih baik. Jadi gitu ya. Jadi tidak ada yang salah dengan air kelapa ini. Jadi air kelapa ini bisa membantu untuk kecukupan cairan pada anak-anak yang sakit sebenarnya. Itu ya Mbak Titis ya. Baik, Mbak terima kasih, Dina, dokter. mudah-mudahan jelas. Terima kasih Mbak Dina pertanyaannya. Jadi intinya air kelapa itu tidak ada masalah ya dok ya untuk diberikan kepada anak-anak yang terkena cacar air. Baik, terima kasih dokter. Dok, saya mohon izin. Ini ada satu lagi pertanyaan dok. Terakhir, saya janji ini yang terakhir dok. Terakhir sudah ini dok. Dok, izin bertanya. Untuk vaksin varicella dok, ini mohon maaf ya keluar ini tapi beliau ini ya, ingin bertanya sekali tentang vaksin varicella dok. Rekomendasi IDAI terbaru kan diberikan 2 kali dok dengan jarak 4-6 minggu. Bagaimana jika anak sudah usia 3 tahun dok? Apakah perlu ditambahkan vaksin varicella dosis kedua? Terima kasih dokter. Bentar saya share yang tadi ya, biar lebih gampang ngelihatnya. Nah, jadi tadi pertanyaannya, kalau dia umur berapa Mbak Titis? Sudah usia 3 tahun dok, baru diberikan vaksin varicella, diberikan 2 kali dengan jarak 4-6 minggu. Bagaimana jika sudah usia 3 tahun dok? Apakah perlu ditambahkan vaksin varicella dosis kedua? Oh iya nggak apa-apa, bisa diberikan. Jadi kalau misalnya dia baru dapat sekali di umur 1 tahun, dia sekarang umur 3 tahun belum pernah dapat boosternya, bisa diberikan. Nggak masalah, walaupun intervalnya sebenarnya 6 minggu sampai 3 bulan, tetapi misalnya dia belum pernah dapat, terus tetap bisa kita berikan vaksinasi varicella. Oke, baik. Tetap diberikan ya dok ya, tidak ada masalah ya dok. Oke, baik. Oke, terima kasih. Terima kasih dokter Dina. Sama-sama, mudah-mudahan membantu, mudah-mudahan. Ini merupakan pertanyaan dari Mbak Bidan nih, Mbak Bidan PK atas nama Mbak Najma Sai. Ya, terima kasih Mbak Najma atas pertanyaannya yang itu bagus, luar biasa. Masya Allah. Oh, mohon maaf. Di unmute, sorry. Mohon maaf untuk rekan-rekan semuanya. Terima kasih kepada Dokter Dina atas jawabannya dokter. Terima kasih. Pertanyaan terakhir dari Mbak Najma Sai, ini dari Kebidanan dok, dari Kebidanan PK. Terima kasih Mbak Najma atas pertanyaannya. Dan saya mengucapkan terima kasih lagi yang sebesar-besarnya untuk seluruh peserta yang hari ini sudah aktif dari awal hingga akhir mengikuti kegiatan Bincang Sehat pada hari ini. Rekan-rekan semua luar biasa, pertanyaannya sangat bagus semua, dan mungkin saja dari informasi kita pada pagi hari ini menjadi sarana atau tempat bagi rekan-rekan atau warga di Kota Samarinda yang mungkin masih belum mengetahui tentang berbagai macam jenis vaksin, khususnya untuk anak-anak. Semoga dengan acara Bincang Sehat pada pagi hari ini sudah sedikit membantu pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masih bingung ya untuk para bapak-bapak dan ibu-ibu di rumah. Baik, terima kasih sekali lagi Dokter Dina. Terima kasih untuk rekan-rekan semua yang sudah bertanya.
bertanya. Ini untuk rekan-rekan yang lain yang mungkin ingin bertanya, tetapi karena waktu kita sebentar lagi sudah habis, bisa diberikan pertanyaan melalui link yang sudah disebarkan oleh panitia ya. Baik, ada di kolom chat. Oke, bagi para peserta yang tidak sempat dijawab pertanyaan di kesempatan kali ini, bisa memberikan pertanyaan kepada narasumber melalui Instagram @RSUD-IA-MUIS atau Facebook RSUD-IA-MUIS Samarinda. Oke, kami juga sertakan link YouTube di bawah ya, di kolom chat Bapak Ibu sekalian. Baik, dan tidak lupa, tidak capek-capeknya, saya selalu mengingatkan untuk tetap patuhi 6M dan segera lakukan vaksinasi apabila belum dilakukan vaksinasi. Oke. Dan selanjutnya saya juga ingin mengingatkan kepada ibu-ibu, bapak-bapak di rumah yang mungkin memiliki balita usia 0-5 tahun untuk bisa mengikuti lomba fotogenik yang disediakan oleh MUIS. Baik, untuk persyaratan perlombaan bisa dilihat di IG, Instagram @RSUD-IA-MUIS dan syarat ketentuannya ada di poster tersebut. Oke. Baik, sebelum saya tutup acaranya, sebelum saya tutup bincang sehat pada pagi hari ini, saya mohon izin untuk Dr. Dina berkenan untuk memberikan kesimpulan, Dok, mungkin yang terakhir untuk rekan-rekan semua, rekan-rekan bincang sehat pada pagi hari ini. Dipersilahkan, Dr. Dina. Ya, terima kasih sudah mengikuti acara ini sampai sekarang. Alhamdulillah. Jadi buat para teman-teman sejauh semua, para rekan-rekan semua, para moms and dads yang katanya sekarang ya pada moms and dads gitu ya, Bapak Ibu semua yang memiliki anak-anak, yang khususnya memiliki anak-anak di bawah 5 tahun, di bawah 2 tahun, mohon untuk dapat melengkapi imunisasi pada anak-anaknya. Jangan khawatir, tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Untuk efektivitasnya, untuk keamanannya, untuk efek sampingnya, insya Allah dengan kita lakukan vaksinasi ini, kita bisa memutus mata rantai penularan infeksi dari campak, dari gondongan, dari rubella, dan dari cacar air. Karena penyakit-penyakit ini amat sangat berbahaya untuk para ibu hamil yang apabila terkena penyakit rubella dari anak-anak yang terinfeksi tersebut, yang seperti saya sudah jabarkan. Jadi mohon untuk dilengkapi imunisasinya agar bisa mencegah terjadinya penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi, yaitu campak, cacar air, gondongan, dan rubella. Itu ya. Terima kasih, Dr. Dina. Terima kasih banyak, Dokter. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada rekan-rekan yang sudah mengikuti bincang sehat pada pagi hari ini dari awal hingga akhir. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan sampai jumpa di bincang sehat episode berikutnya. Baik, sebelumnya rekan-rekan, saya ingin mengumumkan giveaway. Ya, giveaway untuk 6 peserta yang beruntung. Baik, siapa ya kira-kira? Saya bagikan share screen-nya ya. Mohon izin panitia apabila tidak terlihat. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah terlihat, Dok? Mohon izin. Sudah terlihat. Sudah terlihat? Oke, sebentar. Saya ulang ya, Dok. Siap. Oke, sudah terlihat ya? Rekan-rekan semuanya? Oke, wah, selamat untuk Ibu Rusma, selamat untuk Ibu Resti, Bapak Ervin, Ibu Tini, Dr. Nanda, dan Ibu Dianita. Selamat pada peserta beruntung pada pagi hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Waduh, Dokter Dina ketawa ini. Karena teman saya bilang, wah nggak dapet gitu. Karena Dokter Dina sendiri nggak dapet ya, Dok. Kita nggak dapet, Dok.
Ya, untuk rekan-rekan yang lain jangan berkecil hati. Untuk Bincang Sehat akan dilaksanakan setiap hari Sabtu dan minggu depan kita akan next ketemu di episode selanjutnya dengan tema yang luar biasa juga. Dan pastinya setiap acara Bincang Sehat akan diberikan giveaway untuk 6 peserta yang beruntung. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Oke, cukup? Oke, untuk rekan-rekan, monggo dipersilahkan jika ingin mencari informasi atau mungkin terlewat mengenai Bincang Sehat pada hari ini atau Bincang Sehat sebelumnya, bisa follow IG RSUD IA MUIS, @RSUD IA MUIS, dan juga, untuk pemenang giveaway juga. Dan untuk pemenang giveaway yang sudah saya sebutkan nama-namanya, tolong konfirmasi ke Instagram RSUD IA MUIS Samarinda dengan mungkin DM aja boleh, nomor teleponnya, karena panitia akan mengirimkan giveaway-nya. Terima kasih. Baik, untuk rekan-rekan jangan lupa untuk ikuti follow IG RSUD IA MUIS Samarinda dan juga untuk ikuti IG Diskom Info Pemerintah Kota Samarinda. Dan kami juga tim PKRS juga menyediakan sarana pengetahuan edukasi melalui TikTok, yaitu dengan @PKRS IA MUIS Samarinda. Dan untuk video-video Bincang Sehat sebelumnya, materi ilmu-ilmu, sharing pengetahuan, bisa rekan-rekan lihat melalui YouTube Diskom Info Pemerintah Kota Samarinda atau YouTube RSUD IA MUIS Samarinda. Baik, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan kepada rekan-rekan semua, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, segala pekerjaan yang kita kerjakan saat ini diberikan kemudahan dan kelancaran. Baik, terima kasih. Sampai berjumpa di Bincang Sehat episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia 2 hari berturut-turut tercatat sebagai negara dengan kasus harian tertinggi di dunia. Pemerintah Kota Samarinda optimis kasus COVID-19 bisa ditekan. Ada mengusung prokes 6M sebagai usaha untuk menekan laju penularan COVID-19 di Kota Samarinda. Yuk kita simak senjata paling ampuh untuk lawan COVID-19. Meskipun sudah divaksin, kita tetap harus menggunakan masker secara benar. Pemerintah saat ini menganjurkan untuk menggunakan 2 masker sebagai pelindung, yaitu masker medis dan masker kain. Pertama, pegang masker di bagian sisi luar tanpa menyentuh sisi dalam. Kedua, pastikan seluruh bagian masker telah menutupi hidung dan mulut. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun. 40-60 detik mencuci tangan dengan sabun di bawah air mengalir. Langkah pertama, nyalakan keran air dan basahi tangan dengan air. Selanjutnya, beri sabun pada telapak tangan dan ratakan. Gosok punggung tangan kanan dan kiri bergantian. Gosok sela-sela jari bagian dalam. Melakukan gerakan mengunci. Bersihkan ibu jari kanan dan kiri bergantian. Bersihkan ujung kuku kanan dan kiri secara bergantian. Bilas tangan di bawah air mengalir. Keringkan tangan menggunakan tisu.
Yang terakhir, matikan keran air dengan cara memegang keran air dengan menggunakan tisu yang telah dipakai. Yang ketiga, menjaga jarak minimal 1,5 meter dengan orang lain. Hal ini akan meminimalisir terjadinya transmisi virus. Yang keempat adalah menghindari kerumunan. Jika kita sudah berhasil menjaga jarak dengan benar, maka otomatis kita juga akan menghindari tempat-tempat yang berpotensi mengumpulkan kerumunan, seperti mal, pasar, dan tempat ramai yang lainnya. Yang kelima, mengurangi mobilitas dan tidak penting setelah dilakukan dari rumah seperti WFH dan sekolah online. Yang keenam, menghindari makan bersama. Ketika kita sedang makan, otomatis tidak menggunakan masker. Makan bersama, apalagi saling berhadapan, berpotensi untuk terjadinya penularan virus. Halo, kami tim PKRS Rumah Sakit Umum Daerah Inca Abdul Muiz Samarinda. Mengajak Anda untuk tetap menjaga kesehatan, Menerapkan protokol kesehatan dengan tepat. Rumah Sakit Inca Abdul Muiz Samarinda. Kami peduli kesehatan Anda.